warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Indartika Soma dengan NIM 0111920081. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis media. Di mana analisis media itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu analisis framing dan analisis isi. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, framing adalah membingkai suatu peristiwa, atau dengan kata lain framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing digunakan merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tertulis tersebut ditulis, diksi atau kata, kalimat atau gambar atau foto, dan citra tertentu yang ditampilkan kepada halayak. Analisis framing ini sendiri digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas atau peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya yang dilakukan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi yang berarti realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran halayak. Dalam praktik analisis framing banyak digunakan untuk dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politisi tersendiri. Analisis framing sebagai suatu metode analisis teks banyak mendapat pengaruh dari teori sosiologi dan psikolog. Dari sosiologi, terutama sumbangan pemikiran Peter L. Berger dan Erving Goffman, sedangkan teori psikologi terutama berhubungan dengan skema dan kognisi. Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Konsep konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, di mana Peter L. Berger. Menurut Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Selanjutnya yaitu analisis isi, di mana analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematik, dan kuantitatif. Menurut H.D. Lawson, analisis seperti ini disebut dengan semantik kuantitatif. Peneliti dapat belajar banyak tentang masyarakat dengan menganalisis koran, majalah, program televisi, atau musik. Para peneliti yang menggunakan analisis isi tidak mempelajari orang-orang, tetapi ia mempelajari komunikasi yang diciptakan oleh orang tersebut. Teknik ini digunakan terutama dalam bidang publisistik, psikologi sosial, dan ilmu politik. Selain itu, analisis isi juga digunakan untuk mengukur perubahan budaya dan mempelajari berbagai aspek budaya. Sosiologi juga menggunakannya sebagai cara tidak langsung untuk menentukan bagaimana kelompok-kelompok sosial dipandang. Misalnya, mereka akan meneliti bagaimana orang Afrika digambarkan dalam acara televisi, atau bagaimana perempuan digambarkan dalam iklan. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.